Alhamdulillahilladzi amarana an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Muhammad bin Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah, namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai jika bertemu orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda seperti inilah hadirin, pemuda yang disegani dan disenangi banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mampu menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk menjadi tonggak berjayanya negara kita. Namun disayangkan hadirin, jika kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berbangku tangan, keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur, tapi hobi hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Betul hadirin? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Revolusi Mental Generasi Muda sebagai aset masa depan bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah Maryam ayat 59. Mana pejonya Jun? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Dari bisikan syaitan yang berkutu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan bersifat hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan bahwa maksud
Maksud dari fakhalafa min ba'dihim khalfun ay hadatha min ba'din nabiyina jama'atuz zuhur. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian secara lughat dijelaskan bahwa khalfun dengan harokat sukun pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang lemah. Namun jika menggunakan khalfun dengan harokat fathah pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang baik. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marwi dalam kitab tafsirnya Al-Marawi menjelaskan bahwa maksud dari wattaba'us syahawat ialah orang-orang yang meninggalkan salat yang telah diwajibkan dan lebih-lebih mengembangkan salat daripada taat kepada Allah. Inilah hadirin baru sebagian potret buram dari suatu bangsa. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur alhamdulillah karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola menjuarai Piala AFF U16, bahkan Indonesia disebut macan di kancah MTQ internasional. Inilah hadir yang menjadikan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Selaras dengan syair lagu berikut ini. Wahai para pemuda, perbaikilah akhlak kita untuk kebaikan bersama, menjadi insan yang semakin jaya. Kita tidak mungkin menutup mata bahwa saat ini masih banyak generasi muda kita yang lebih suka jika tiktokan dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang dibandingkan taat bersembahyang, bahkan lebih bangga jika berpakaian rok mini, berbaju you can see ala artis-artis masa kini dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. Pantas jika saat ini masih banyak anak perawan hamil duluan, sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa meminta pertanggungjawaban, karena tak tahu benih siapa yang bersembarang dalam kandungan. Dalam kesendirian datang rayuan dan bisikan setan, hingga ia berlari ke jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Lantas hadirin, bagaimana cara kita agar dapat menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, Ya
sebagai pemimpin dari orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 141 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari ayat tadi ialah orang-orang yang bermunajat kepada Allah agar diberikan keturunan yang menyenangkan hati, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, hadirin, kami ingin mengirim sebuah pesan. Wahai generasi muda Indonesia, mari kita bergaya diri dengan ilmu pengetahuan. Kita isi jiwa dengan takwa dan keimanan, dan kita hiasi akhlak kita dengan indah laksana beriman. Sebab jika demikian akan terbentuk pribadi salih salihah, keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, dan bangsa yang thayyibah. Insya Allah Indonesia berkah. Dari syarahan tadi, hadirin, dapat kami ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, mari kita sadari akan pentingnya revolusi mental generasi muda. Yang kedua, doa untuk mendapatkan keturunan yang baik harus diistiqomahkan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang mulia, membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Kekompakan yang harus tetap terjaga hingga terwujud semangat di dunia dan akhirat. Semoga jalan-jalan ke Jakarta pulangnya